Seorang pria bernama Stick sedang masuk ke sebuah restoran untuk memantau temannya yang mampir ke bank sebelah, di mana temannya ini yang bernama Bobby sedang membuka sebuah rekening safety box pada bank sebagai referensi semata. Karena sebenarnya mereka berdua adalah perampok yang sedang merencanakan aksinya dengan sangat matang. Setelah mengecek semuanya, terdapat satu kendala, di mana restoran di samping bank yang sedang mereka kunjungi ini menjual donat yang diminati oleh para polisi. Makanya polisi sering nongkrong di sana. Maka dari itu harus disingkirkan. Dengan mudahnya, Stick masuk ke WC dan memicu alarm kebakaran agar restoran dikosongkan. Lalu melemparkan korek api ke pipa gas dan terjadilah kebakaran hebat. Film kemudian membawa kita ke 1 minggu sebelumnya. Siang itu, mereka berdua mendatangi markas seorang kartel Meksiko bernama Papi Greco. Bobby ke sana untuk membawakan 500 paspor ilegal. Sebagai gantinya, ia meminta diberikan narkoba senilai 100.000 US dollar. Sayangnya, Papi tak menepati perjanjian dan malah memberikan Bobby uang cash senilai narkoba yang ia minta. Sekedar info, Bobby ini dikenal sebagai orang yang memiliki banyak kenalan. Bisa dibilang ia makelar berbagai hal. Maka dari itu, Bobby bilang ia tak ingin dibayar dengan uang karena temannya yang membantunya mendapatkan paspor meminta dibayar dengan narkoba. Greco sendiri tak ingin membayar dengan narkoba karena baru saja seorang bawahannya berkhianat. Bahkan potongan kepalanya tadi sempat Bobby lihat. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Bobby bilang ia tetap tak akan menerima bayaran dengan uang dan Greco bisa memberinya narkoba setelah situasi mereda. Keep the money too. You owe me. Stick sendiri sejak tadi menunggu di luar sedang asik memantau para preman yang sedang bermain menembak kepala ayam. Mereka berdua baru berteman sekitar 10 bulan belakangan, tapi dengan cepat akrab karena Stick walaupun banyak omong memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama dalam hal menembak. They're torturing chickens, man. What are you eating? Bye, chica. Singkat cerita, di perjalanan pulang kembali ke Amerika, Bobby sempat bilang ia mengetahui sebuah rahasia, di mana Papi Greco setiap 2 minggu selalu mengirimkan 1 koper penuh uang ke bank yang akan mereka rampok di kemudian hari. Kalau dikisar-kisar, mungkin sekarang sudah sekitar 45 miliar rupiah. Infonya, Greco menyimpan semua uangnya dalam beberapa deposit box dalam bank tersebut. Perbincangan tadi terhenti karena proses pemeriksaan imigrasi memasuki Amerika. Dan anehnya, tiba-tiba mobil mereka dikepung oleh puluhan polisi. Stick dan Bobby kemudian diinterogasi di ruangan yang terpisah. Mereka nampaknya sudah dibuntuti sejak awal oleh BNN dan dicurigai telah membeli narkoba dari Papi Greco. Tapi mereka berdua bukan orang bodoh. Bobby berulang kali mengatakan ke petugas imigrasi kalau dirinya tak akan berbicara kecuali diberikan pengacara. Sedangkan Stick berpura-pura bodoh dan malah merayu seorang anggota BNN bernama Deb. Akhirnya, para petugas imigrasi menyerah dan membiarkan Bobby berdua dengan petinggi BNN bernama Jess. Dan disinilah kita kembali diberitahu sebuah rahasia, di mana Bobby ternyata adalah seorang agen DEA ataupun BNN Amerika. Ia sengaja ditangkap siang itu karena harusnya Bobby berhasil membawa narkoba pemberian Greco. Dan narkoba itu harusnya nanti dijadikan bukti penangkapan si ketua kartel. Tapi ternyata rencana mereka gagal. Bobby telah menyamar selama 3 tahun belakangan dan sangat sulit untuk menjebak ataupun menemukan bukti yang bisa memasukkan Papi Greco ke penjara. Yes, sebagai atasannya kemudian menyarankan agar Bobby menyerah dan kembali ke kesatuan. Tapi jika itu terjadi, maka penyamarannya selama 3 tahun ini akan sia-sia. Maka dari itu, Bobby meminta diberikan waktu lebih untuk melanjutkan misinya. Why we didn't get the cocaine? What happened? You've been out there way too long. Trying to get next to Papi Greco. You can't take me off this now. Malam itu di sebuah motel, Bobby dan Deb asik bermesraan. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Di sana, Bobby terbersit sebuah solusi agar Papi Greco bisa dipenjara. Dan itu berkaitan dengan ide perampokan Stick tadi. Uang-uang Greco yang ia simpan di deposit box tentu saja hasil dari transaksi haram dan tak pernah dilaporkan ke negara. Jika mereka berhasil merampok bank dan para pemilik uang ditelusuri oleh polisi pas penangkapan, maka Greco akan ditangkap karena penggelapan pajak. Makanya, keesokan harinya ia mengatakan ke Stick setuju akan idenya dan kita kembali dibawa ke awal film, di mana setelah mereka membakar restoran tadi. Rencananya, besok sore perampokan akan terjadi. Makanya sehari sebelumnya, Bobby kembali menemui Deb dan memberikan detail perampokan besok. Jadi pokoknya, begitu mereka keluar dari bank, Deb bersama pasukannya sudah siap menangkap mereka. Sedangkan Bobby malam sebelum perampokan juga mampir untuk menemui temannya. Tapi kok teman-temannya ini berpakaian militer? Ternyata Stick juga seorang agen khusus dari Angkatan Laut.
Ia juga sama mengincar Papi Greco. Jadi sejauh ini mereka berdua belum saling mengenal satu sama lain. Bobby mengira Stick perampok, begitu juga sebaliknya. Let's go. Singkat cerita, keesokan harinya sebelum mencuri bank, mereka memasuki sebuah kantor polsek. Dengan sangat singkat berhasil melumpuhkan dan memenjarakan seluruh polisi yang bertugas. Hal yang sama juga terjadi ketika di bank. Dengan cepat, mereka berhasil membuat penjaga yang bertugas tak berkutik, menyandra seluruh pegawai dan memasang peledak pada setiap deposit box. Tapi masalahnya, begitu selesai diledakkan, semua deposit box itu isinya uang dan jumlahnya lebih dari 3 juta dolar. Bobby sebenarnya tak ingin mengangkut semua uang tersebut, tapi karena ia pikir sebentar lagi juga bakal ditangkap sama teman-temannya, ya sudahlah, ia melanjutkan aktingnya. Tapi begitu keluar dari bank, tak satupun anggota DEA yang berada di lokasi. Hal ini membuat Bobby semakin khawatir. How much you figure? Stick sendiri begitu mereka sampai di tengah gurun, langsung menodong Bobby dengan senjata dan menembak salah satu lengannya. Di sini Bobby belum sempat menjelaskan identitasnya. Tapi karena di lengan Bobby terdapat lencana DEA, Stick malah berpikir kalau Bobby adalah anggota BNN yang korup. Dan alhasil, ia pun meninggalkannya di tengah gurun. I'm sorry, man. Tell me you're not a no good two-timing son of a bitch. Two-timing? Tell me. Hey, Stick. Di saat yang sama, seorang investigator khusus diturunkan untuk menelusuri uang yang telah dicuri. Bahkan FBI yang berada di lokasi tak berani mengganggu sang investigator. Pria ini bernama Earl. Dengan sangat cerdas, ia langsung menyadari kebakaran restoran sebelah bank ada hubungannya dengan aksi perampokan. Di lain sisi, Stick menghadap ke atasannya bersama seluruh uang hasil curian. Setelah dihitung, jumlahnya sampai dengan 43 juta US dollar. Di sini, Stick sempat menanyakan terkait kelebihan uang dari target mereka. Tapi Queens bilang tak masalah, karena semuanya juga akan ditelusuri balik. Yang paling penting, tak ada saksi dari kasus tadi. Jadi sebenarnya, dari awal, Stick diminta untuk membunuh Bobby. Sekalipun seorang anggota DEA, ia dianggap telah melakukan kejahatan dan pantas mati. Tapi begitu Quinn sadar kalau Stick tak membunuhnya, ia langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk turun ke lokasi dan mencari jasad Bobby. Dan begitu sampai sana, Stick sudah curiga ada yang tak beres. Dan benar saja, Quinn bersama teman-temannya telah berkhianat. Mereka mencoba membunuhnya agar tidak ada saksi dalam kasus perampokan tadi. Dan dengan begitu, uang 43 juta dolar tersebut bisa mereka gelapkan. Walaupun dikepung oleh 5 orang tentara, Stick masih mampu memberikan perlawanan, bahkan kabur dari lokasi dengan mencuri mobil teman-temannya. Sedangkan Bobby sejak tadi berhasil meninggalkan gurun dengan mencuri mobil milik orang asing yang kebetulan lewat. Dari sana ia kemudian segera menemui temannya yang seorang dokter hewan bernama Kenny. Ia meminta bantuan agar peluru yang bersarang di lengannya segera dioperasi. Kenny sempat menolak, sampai Bobby terpaksa mengancam akan memasukkannya ke penjara karena pernah menawarinya obat ilegal. Jadi si Kenny ini juga baru tahu kalau Bobby adalah seorang anggota DEA. I'm a DEA agent. I'm good, you're a cop. Setelah lukanya ditangani, tanpa membuang waktu, Bobby mencari keberadaan Deb, yang saat ini sedang mampir ke sebuah hotel untuk bertemu kekasih gelapnya yang bernama Harvey. Ya, walaupun Deb dan Bobby bobok bareng, tapi hanya demi nafsu masing-masing. Anyway, intinya, Bobby mempertanyakan mengapa tadi siang Deb dan anggotanya tak ada yang datang ke bank. Lucunya, Deb bilang ia datang tapi Bobby yang terlalu cepat melakukan perampokan. Sebelum pergi dari sana, Deb diminta untuk menggali latar belakang Stick sekali lagi. Karena ia curiga Stick bukanlah seorang perampok. Dari sana, Bobby kemudian mencoba menyelinap ke apartemen Stick. Tapi ternyata kehadirannya telah dinanti oleh mantan temannya. Stick menggunakan sniper memantau dari atap sebelah. Mereka berdua kemudian saling berbincang melalui telepon di dalam apartemen. Stick semakin penasaran siapa Bobby sebenarnya, begitu juga sebaliknya. Tapi Bobby dengan cerdas bisa menyadari kalau Stick adalah seorang anggota militer hanya dengan melihat jenis senapan yang ia kenakan. It's a beautiful rifle, Stick. I'll shoot myself. Bad. I'm glad you're impressed. Di tengah perbincangan, tiba-tiba 3 orang teman Stick muncul dan mencoba menggeledah apartemen. Di sini dengan cepat situasi berubah dari tadinya mereka berdua saling tak percaya, malah jadi saling bahu-membahu agar Bobby bisa keluar dari apartemennya dengan selamat. Stick memberitahu pergerakan para musuh melalui telepon, tapi pada akhirnya karena sudah terjebak, ia terpaksa melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian musuh. Dan Bobby berhasil kabur dengan selamat.
Situasi semakin rumit ketika Earl berhasil melacak pergerakan Bobby. Ia datang ke tempat Kenny berada untuk mencari tahu siapakah Bobby sebenarnya. Di sini, Kenny tak ingin buka mulut, tapi Earl dalam bertindak tak pernah ragu-ragu untuk membunuh siapapun demi informasi yang diinginkan. No, come on, man. Hanya dengan informasi tersebut, Earl bahkan berhasil melacak keberadaan Jess sebagai atasan Bobby. Masalahnya, Jess sebenarnya belum tahu apa-apa soal perampokan tadi, makanya ia tak bisa menjawab apapun. Bobby sendiri baru saja akan mampir ke tempatnya untuk menjelaskan kekacauan ini. Tapi begitu sampai di sana, menyadari lawannya bukan orang sembarangan membuat Bobby memutuskan untuk berhenti bertarung. Di sini, Earl kembali melakukan interogasi untuk mencari tahu di mana uangnya berada. Ia bahkan mencoba mengancam Bobby dengan cara menembak kemaluannya, tapi ia tak bergeming sedikit pun. Earl yang sadar kalau Bobby bukan orang sembarangan memilih untuk mengambil pistolnya dan menembaki Jess yang sedang sekarat. Dengan begitu, pistol itu bisa menjadi bukti konspirasi bahwa Bobby telah membunuh atasannya sendiri setelah ketahuan merampok. Jadi, jika Bobby ingin nama baiknya dikembalikan, maka Earl menyuruhnya untuk segera keluar dan mencari keberadaan uangnya. Yang jadi pertanyaan, siapakah Earl sebenarnya? Uang siapa saja yang telah mereka curi? Maka dari itu, Bobby memutuskan untuk langsung menanyakan hal tersebut ke Papi Greco. Tapi baru saja akan menginterogasi Greco, Stick kembali muncul dengan ugal-ugalan. Mereka berdua ternyata mengincar hal yang sama, ingin mencari tahu siapa pemilik uang yang telah mereka curi. Di sini keduanya kembali bertengkar, tapi pertengkaran mereka tak berlangsung lama akibat salah satu bawahan Greco melepaskan tembakan. Stick berhasil kabur membawa mobil bersama Greco di bagasinya, sedangkan Bobby berusaha mengejar. Keduanya saling adu skill mengemudi, dan tak terasa mereka kejar-kejaran sampai di tengah gurun. Dan begitu kedua mobil saling berdempetan, mereka berdua saling adu jotos seperti anak kecil. Let me go. No. All right, I'm gonna let you go. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berdamai dan menceritakan kasus pengkhianatan yang menimpa mereka masing-masing. Setelah saling memahami kondisi yang ada, membuat mereka memutuskan untuk bekerja sama, dimulai dengan menginterogasi Papi Greco. Dead. Oh yeah, he puked. Let me put that in there with you. Put that on you. Di sebuah garasi, mereka mulai menanyai Greco terkait uang yang telah mereka rampok dari bank. Di sini kita kembali diberitahu sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata uang itu bukanlah simpanan, melainkan setoran ke CIA. Selama ini, para kartel narkoba di seluruh Amerika dan Meksiko wajib menyetor 7% dari penghasilan mereka setiap bulannya. 43 juta dolar yang mereka curi artinya uang gelap CIA dari berbagai sumber haram. Dan Earl adalah orang yang diutus untuk menangkap mereka berdua. Pantas saja ia bisa bertindak semaunya, bahkan tak ragu membunuh Jess. It's a payment. To the CIA. They take it from all the cartels. You're dead. Yeah, that is funny, isn't it? Di tengah interogasi, tiba-tiba Deb datang. Ternyata sejak tadi mereka menginterogasi Greco menggunakan garasi rumahnya. Stick yang suka banyak omong terlihat tak percaya wanita secantik Deb jatuh ke pelukan bapak-bapak seperti Bobby. Are you 100% sure you can trust this guy? No. Tapi situasi tenang tak berjalan lama karena ternyata beberapa pasukan angkatan laut kembali datang untuk membunuh Stick. Di tengah pertengkaran, Papi Greco sempat terjatuh dan berhasil melepaskan diri, sedangkan mereka bertiga berhasil kabur menaiki mobil milik Deb. Tapi kejar-kejaran belum selesai karena Papi Greco berhasil mencuri mobil tetangga dan diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Ia kemudian menelpon seluruh pasukannya untuk memburu mereka berdua. Di dalam mobil sendiri terjadi perdebatan karena Bobby menyadari ada hal yang aneh. Yaitu bagaimana bisa Queens dan pasukannya menyadari kalau Stick bersembunyi di rumah Deb, sedangkan mereka berdua tak ada hubungan sama sekali. Satu-satunya hal yang masuk akal adalah Deb berkhianat. Tapi begitu Deb mau buka mulut, tiba-tiba puluhan pasukan Papi Greco tiba di lokasi. Mereka berdua ditahan sedangkan Deb tiba-tiba hilang entah kemana. Saat di kandang sapi, sebelum menyiksa mereka berdua, Papi Greco mengencingi kedua tangannya untuk menguatkan ayunan balok yang ia pakai memukul. Tapi karena tak cukup menakutkan, Papi Greco mengeluarkan banteng andalannya.
Siksaan itu berhenti ketika Stick mengatakan kalau ia mengetahui di mana lokasi dari uang yang telah mereka curi. Menurut Stick, uang itu disimpan di brankas Queens di markas Angkatan Laut. Dan begitu mendapatkan informasi yang diinginkan, Greco menemui Earl yang sedang bersantai di ruang tamu rumahnya. Ternyata Greco juga berada dalam tekanan. Ia diminta sebagai orang yang harus menemukan uang $43 juta tersebut. Dan jika tidak, markasnya akan dibombardir oleh CIA. Greco kemudian menyuruh bawahannya untuk membebaskan Stick dan Bobby. Mereka berdua diminta untuk mendapatkan uang $43 juta tersebut dari brankas Queens. Mereka juga cuma diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk menyelesaikan misinya, dan jika tidak berhasil, maka nyawa Depp akan menjadi taruhannya. Tapi diam-diam, Greco juga menginginkan seluruh uang curian. Makanya begitu nanti berhasil ia dapatkan, maka Earl akan ia jebak untuk dibunuh. Nah, untuk kembali ke Amerika, mereka berdua tak bisa melewati proses imigrasi, makanya harus melalui jalur para imigran gelap, melewati gurun dan sungai, tapi kedua orang ini terlihat menikmati setiap rintangan yang ada, hingga akhirnya berhasil tiba di Amerika. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah mencuri mobil untuk digunakan. Tapi saat proses mencuri ini, mereka berdua menemukan sebuah kebetulan yang aneh, di mana hotel tempat Stick membawa seluruh uangnya adalah hotel yang sama dengan yang menjadi tempat pertemuan Depp dan kekasih gelapnya. Jadi, akankah Queens dan Depp sebenarnya ada hubungan? Nanti akan terjawab sendiri. You still got my rainy day stash? Setelah mencuri mobil, Stick menemui kenalan lamanya untuk mengambil berbagai senjata untuk bertempur. Setelah itu, langsung cus ke markas Angkatan Laut. Nah, tapi dari tadi, Stick belum juga menjelaskan bagaimana caranya untuk menembus markas militer yang dijaga penuh oleh pasukan bersenjata. Dengan santainya ia bilang masih memikirkannya. Dan tiba-tiba... Nah, sekarang mereka membagi tugas. Bobby ke ruangan Queens untuk memeriksa brankas tempat uang hasil curian. Sedangkan Stick akan langsung menerobos kantor Sang Laksamana untuk melaporkan pengkhianatan yang Queens telah lakukan. Di sana, tanpa basa-basi, Stick menerobos ruang rapat Sang Laksamana dan menghajar pengawalnya demi bisa berbicara secara langsung. Pada akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Laksamana kemudian menyuruh seluruh orang keluar dan Stick bisa menceritakan seluruh rentetan kejadian pengkhianatan yang telah ia alami. Tapi, bukannya disupport, Laksamana malah bilang ia tak bisa membantunya. Karena dengan menghukum Queens sama saja dengan membenarkan kalau ada perwira Angkatan Laut yang telah sengaja mencuri sebuah bank. Apalagi uangnya milik CIA. Ditambah lagi perintah penyamaran yang Stick lakukan selama beberapa bulan ini ternyata tidak resmi. Pada akhir pertemuan, Stick dipaksa keluar dari ruangan. Sedangkan Bobby berhasil menemukan ruangan Queens dan memaksanya membuka brankas di belakang meja. Tapi begitu dibuka, brankas itu ternyata kosong. Queens sudah menduga kalau mereka berdua akan datang dan mencari uangnya. Ia terlihat sangat senang karena berhasil menjebak Bobby sejauh ini. Ternyata ia telah bekerja sama dengan Depp untuk mengkhianatinya. Pantas saja kemarin pasukan yang Bobby minta tak datang setelah perampokan terjadi. Belum berhasil menggali informasi keberadaan uang yang ia cari, keberadaan Bobby keburu terbongkar oleh salah satu bawahan Queens. Gedung itu pun tak lama kemudian dikepung oleh puluhan pasukan khusus. Seluruh pintu keluar telah dijaga ketat. Bobby kebetulan melewati ruang laundry. Ia pun mengambil pakaian salah satu marinir di sana. Tapi agar lebih aman keluarnya, Bobby kemudian ke dapur dan membocorkan pipa gas untuk meledakkan gedung. Begitu keluar dari sana, ia berjalan bebas tanpa hambatan. Bahkan Stick sempat melihatnya dan tersenyum lebar. By the way, kita kembali ke Depp yang sedang ditahan oleh Papi Greco, di mana ia bilang kalau Bobby tak akan bisa menemukan uangnya karena uang itu sejak awal tak berada di markas Angkatan Laut. Ia juga mengakui kalau dirinya telah memanfaatkan Bobby, maka dari itu untuk memastikan perkataannya, Papi Greco menelpon Bobby dan memberitahu kalau waktunya telah habis. Berulang kali Bobby mencoba berbohong kalau uangnya sudah diamankan, tapi dari nada dan suaranya, Greco sadar kalau Depp telah berkata jujur. Di akhir hidupnya, Depp menyuruh Bobby untuk kabur dibanding menyelamatkannya. Hello? Debbie. Malam itu mereka berdua kembali bertemu. Masing-masing dari mereka gagal mendapatkan apa yang diharapkan. Ditambah lagi, kini Depp telah tewas. Di tengah amarah, Stick memutuskan akan membunuh Papi Greco seorang diri. Bobby bukannya tak mau ikut balas dendam. Menurutnya nama baik mereka berdua harus dipulihkan terlebih dahulu. Dan jika tidak, maka selamanya akan menjadi buron pemerintah. Intinya, uang itu harus ditemukan. We'll lure them all down. They take every one of them out. Kill them all. And then what?
Oh, you just want to let him skate? Malam itu mereka berdua pun berpisah. Bobby memutuskan untuk menengok jasad Depp yang terbaring di apartemennya. Ia tak menyangka wanita yang ia cintai kini telah tewas. Tapi dari sini juga ia terbersit sebuah ide untuk mengecek motel tempat mereka berdua biasa bertemu. Dan benar saja, begitu dicek ke bawah kasur, isinya uang curian yang mereka cari-cari. Tanpa basa-basi, ia kemudian menelpon Earl untuk mengatur sebuah pertemuan. Give you the money, I walk away clean. Keesokan harinya, Stick mendatangi markas Greco dan bilang kalau di bagasi mobilnya saat ini sudah ada uang $43 juta. Tapi uang itu akan ia berikan jika Papi Greco berhasil membunuh komandannya. Dan tiba-tiba, Promised me $43 million for killing everyone on this ranch. dengan liciknya Stick berhasil mengadu domba antara Greco dan Queens. Seakan belum cukup ramai, tiba-tiba sebuah helikopter militer datang dan menembaki mereka. Ternyata Earl juga datang ke sana untuk mengambil uangnya. Karena telah dikepung, Stick terpaksa membuka bagasi mobilnya yang isinya cuma senjata. Tapi untung saja kebohongannya ini dimaafkan dengan kedatangan Bobby yang membawa seluruh uangnya di sebuah mobil antik. Bobby kemudian menyerahkan kunci mobil tersebut ke Earl. Di sini, Stick terlihat kesal karena tak rela jika uang itu jatuh ke tangan para bajingan. Tapi Bobby bilang ia punya rencananya sendiri. Dan rencananya adalah membuat hujan uang. Semua kubu di lokasi saling menembak satu sama lain. CIA, kartel, dan angkatan laut berusaha saling bunuh demi mendapatkan uang tadi. Stick dan Bobby berusaha kabur untuk menghindari gempuran musuh. Satu hal yang paling menyulitkan adalah kabur dari tembakan senjata helikopter. Tapi di sini kita kembali diperlihatkan seberapa jitu tembakan Stick yang mampu menumbangkan sebuah heli hanya dengan satu tembakan. Setelah membunuh beberapa musuh, mereka akhirnya terjebak di kandang sapi dalam posisi saling membidik satu sama lain. Stick membidik Earl membidik Bobby, Bobby membidik Queens, dan Queens membidik Stick. Tak satu pun dari mereka yang mau mengalah dan akhirnya That's correct. mereka berdua keluar sebagai pemenang. Papi Greco sejak awal telah terkena tembakan, tapi mereka berdua kembali menembakinya demi perpisahan terakhir. Begitu situasi telah aman, hal pertama yang Bobby lakukan adalah membalaskan tembakan Stick kemarin. Ia nampaknya belum ikhlas karena kemarin ditembak dan ditinggalkan di tengah gurun. Tapi itulah uniknya pertemanan mereka berdua. Gonna do this after everything we've been through? Arm or leg. Ready to go? Fucking thunder! Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, mereka berdua kembali merencanakan perampokan di sebuah bank yang kemungkinan menyembunyikan uang haram CIA. Di sampingnya juga terdapat restoran, tapi kali ini untung donat yang mereka jual kurang enak, jadi tak perlu dibakar. Bobby kemudian mengeluarkan uang untuk membayar sarapan mereka, tapi tumben uang di kantongnya sangat banyak. Dan ternyata uang yang ia ledakan kemarin jumlahnya tak sampai $43 juta. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.